Halo teman-teman, balik lagi nih di Hore News. Gimana kabarnya? Akhir Agustus nih. Semoga pada baik-baik aja ya, financially maupun physically gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke beritanya. Capek sama pesan-pesan gak jelas di WhatsApp? Ya, saya juga sih. Nah, maka dari itu, saya punya satu berita nih yang mungkin bagus untuk kalian. Dilansir dari WA Bita Info, WhatsApp sedang menguji fitur untuk mengatur username dan juga PIN support. Hal ini awalnya digagas oleh pihak developer untuk menemukan cara baru dalam mengekspresikan diri dan juga menambahkan lapisan baru pada pengamanan privasi para penggunanya. Seperti kalian lihat, ini adalah tampilan menu di saat kalian akan mengatur username dan juga username PIN kalian. Nantinya pengguna nggak perlu lagi ngasih nomor pribadi ke orang yang baru mereka temui, melainkan hanya cukup memberi username mereka. Tidak kurang aman, tenang, masih ada yang namanya PIN. PIN ini terdiri dari 4 sampai 6 angka, di mana pihak WhatsApp meminta kalian untuk bijak dalam membuat PIN ini, dan sebaiknya nggak sama ya dengan kode keamanan yang ada di tempat lain yang kalian punya gitu. Jadi, pikirkan PIN seunik yang kalian bisa. Nah, setelah PIN ini sudah kalian tentukan, PIN ini bisa kalian kasih ke orang-orang yang cukup dekat dengan kalian atau siapapun sih yang mau kalian kirimi pesan gitu. Jadi nantinya nggak ada orang-orang yang nggak kalian tahu terus ngirim pesan-pesan yang kita nggak ada yang mau tahu juga gitu kan ya. Nah, perlu dicatat bahwa orang yang sudah mengirim pesan ke kalian nggak perlu lagi nih ngirim username atau PIN kalian untuk memulai percakapan yang baru. Well, WhatsApp sudah melakukan hal yang cukup bagus ya. Mungkin belum sempurna, tapi patut diapresiasi. Gimana menurut kalian? App setting datang, terus gimana ya kabar control panel? Jadi, buat kalian yang belum tahu, control panel ini merupakan salah satu aplikasi andalan Windows dan mereka sudah ada loh sejak awal Windows ditemukan. Namun sayangnya, akhir-akhir ini app setting ditambahkan ke Windows pada Windows 8, terus disempurnakan di Windows 10 dan 11, yang membuat control panel kurang memberi efek dan sayangnya pihak Microsoft memutuskan untuk mematikan fitur ini. Dilansir dari laman bantuan Microsoft, mereka mengkonfirmasi bahwa control panel akan dimatikan demi app settings yang mana menjadi opsi lebih modern dan rapi. Perlu dicatat bahwa control panel sebenarnya tidak akan dihapus seluruhnya, mengingat ada beberapa fitur yang belum dimigrasikan ke app setting itu sendiri. Well, belum ada yang tahu sih sampai kapan kita masih bisa dengan mudah menggunakan control panel ini. Tapi beberapa sumber mengatakan bahwa sampai awal kuartal tahun depan, itu akan menjadi saat-saat terakhir kita bisa menggunakan aplikasi yang satu ini. So, ya saatnya move on. Dan terima kasih untuk bantuan yang sudah diberikan oleh control panel gitu di saat-saat sebelum ini. So, gimana? Kalian ada yang punya beberapa impresi soal control panel? Tulis di kolom komentar. Lalu lanjut ke Samsung Galaxy Ring, sebuah produk wearable terbaru dari Samsung. Diperkenalkan pada Februari lalu di MWC dan dirilis 24 Juli 2024 lalu. Gadget ini berbentuk cincin dan dibuat untuk menyasar pasar yang sama dengan Oura Ring, sebuah brand yang eksis sejak 2013 lalu. Secara fitur, tentu Samsung Galaxy Ring menyajikan hal-hal yang sering kita temui di produk-produk wearable saat ini, seperti heart rate monitor dan sensor temperatur yang berfungsi untuk melacak pola tidur, aktivitas sehari-hari, olahraga, bahkan siklus menstruasi bagi para wanita. Samsung Galaxy Ring juga tahan air sampai kedalaman 100 meter. Jadi ya, kalian bisa bawa cincin ini kok untuk renang dan kegiatan underwater lainnya. Untuk ketahanan baterai sendiri, Samsung mengklaim bahwa ketahanan baterainya bisa bertahan sampai 7 hari pemakaian dan bisa diisi dengan charging port yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Loh bang, terus kalau jari saya nggak cocok gimana bang? Tenang, sudah ada 7 ukuran berbeda yang bisa disesuaikan dengan jari kalian masing-masing. So, don't worry lah gitu. Lalu, siapa ya yang kira-kira bakal beli Galaxy Ring ini ya? Saya rasa orang-orang yang ingin punya tracking wearable yang lebih simple dan untuk orang-orang yang gak suka pakai jam mungkin ya akan cocok dengan produk yang satu ini. Melihat kesuksesan Apple, Samsung gak mau kalah. Oh salah berarti. Melihat kesuksesan Apple dengan Apple Watch-nya, Samsung gak mau kalah dong dalam persaingan pembuatan produk wearable. Kali ini bukan watch, melainkan Samsung Galaxy Ring yang dibuat untuk menyasar pasar yang sama seperti Oura Ring dan juga semua smartphone yang ada di dunia ini. Masalahnya, Smart Ring
maupun Samsung Galaxy Ring atau Aura Ring atau semua memiliki satu masalah yang sama, yaitu produk Smart Ring dinilai sebagai satu produk yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Kalau rusak, ya buang atau beli lagi gitu. Lalu apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi? Saya bisa bilang bahwa baterai lithium yang ditanamkan pada produk-produk ini menjadi masalah utamanya. Lalu seberapa lama sih baterai lithium bisa digunakan? Untuk customer grade sendiri, sekitar 400 kali siklus penggunaan, di mana satu siklus dihitung saat baterai berterisi 100% hingga menjadi 0%. Dan ya, apa yang terjadi nih setelah smart ring ini rusak gitu, smart ring ini maaf gitu. Ya, simpelnya nggak bisa dibenerin lagi, karena perlu menghancurkan seluruh produknya hanya untuk mengganti komponen baterai tersebut gitu loh. Jadi nggak worth it bagi pihak perusahaan untuk menggaransi atau memperbaiki smart ring atau smart ring ini gitu, maaf teman-teman. Dan ya mungkin nggak banyak orang yang tahu ya soal hal ini, dan semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalian nih untuk membeli smart ring gitu atau Samsung Galaxy Ring gitu dalam hal ini gitu. Ya daripada kalian tahunya di belakang terus nyesel, ya sayang banget gitu. So gimana menurut kalian? Dan ya itu aja berita hari ini. 4 berita yang semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Dan ya sampai ketemu di Ore News berikutnya. Dadah. Happy Agustus teman-teman. Dadah.